Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini masih surat ke-8 ayat ke-26. Surat Al-Anfal ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Wadhkuru, dan ingatlah. Idh itu kalau dalam bahasa Arab namanya dzaraf zaman. Ya, dzaraf zaman artinya kata keterangan tempat, keterangan waktu. Ingatlah masa-masa dulu. Nah, jadi kita diminta untuk ingat masa lalu. Idh antum, ketika ya atau saat antum kalian qalilun, sedikit. Sedikit ini artinya luas, bisa jumlah, bisa kualitas. Enggak kuat, bisa juga sedikit. Kekuatannya sedikit. Mustad'afun, dianggap lemah. Mustad'afun dilemahkan, dianggap lemah ya, dilemahkan, dianggap tidak berarti, fil ardi, di bumi. Takhafun, kalian bahkan takut. Takut apa? Ayyatakhattafa, merampas kalian, annasu, manusia, merampas di jalanan, gangguan jalanan, ya, dirampas di jalan, itu berarti begal. Apalagi copet, pokoknya gangguan keamanan lah. Kalian takut terhadap gangguan keamanan. Modelnya macam-macam, dibegal, dirampok, dicuri, ya, dibunuh, gitu. Pokoknya itu semua menggambarkan gangguan keamanan. Fa'awakum, maka Allah yang mengayomi kalian. Wa ayyadakum binasrih, dan dia yang menguatkan kalian binasrihi, dengan pertolongannya. Wa razaqakum, dan dia memberi rezeki kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik. La'allakum tashkurun, tujuannya adalah agar kalian bersyukur, ya, agar terwujud syukur. Hal-hal yang kata-kata yang gharib, kata-kata yang asing, kosakata yang asing, mustad'afun. Mustad'afun du'afa, la haula lakum wa la quwwata. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Yatakhattafa,
yatakhattafa itu hanya dirampas, yaitu dengan dirampok, ya, dibegal, wal igharat, dan diambil hak-haknya. Wastilabil anfus, dibunuh, baik disertai dengan perampokan atau tidak. Singkatnya, yatakhattafa itu diambil dari khotofa. Khotofa itu artinya al-akhdhu bisur'ah, mengambil dengan cepat. Merampas, begal, pokoknya itu sejenisnya. Singkatnya penggambaran terhadap gangguan keamanan. Qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wa hadza tadhkiru minallah. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ashaba Rasulillah, kepada sahabat-sahabat Rasul. Wa munasahatun, dan nasihat. Yaqulu ati Allah wa rasulah. Taatilah Allah dan Rasul ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin. Wastajabu lahu idza da'akum lima yuhyikum. Dan kabulkanlah Allah, ya, apabila dia berseru terhadap sesuatu yang menghidupkan kalian. Ini ayat-ayat sebelumnya. Wala tukhalifu amrahu, dan jangan menyelisihi perintahnya. Wa in amarakum bima fi 'alaikum masyaqqa wal syiddah. Meskipun perintah itu menyulitkanmu, ya, walaupun membuat kita sulit, tetap kamu harus taati. Fa innallaha yuhawwinuhu, maka insyaallah Allah akan memudahkannya. Ya. Fa innallaha yuhawwinuhu 'alaikum bi ta'atikum iyahu, maka Allah akan memudahkan dengan bentuk ketaatanmu kepada Rasul. Wa yu'ajjilu lakum minhum ma tuhibbun, dan Allah akan mempercepat apa yang kalian inginkan. Kama fa'ala bikum, seperti yang Allah pernah perlakukan padamu, id amantum bi wattaba'tumuhum wa antum qalil. Nah ini, ya, masuk ke ayat. Saat kalian menyatakan diri beriman dan mengikuti Rasul, ya, dan jumlah kalian waktu itu sedikit, dianggap lemah, ya, artinya pada waktu itu orang Arab itu dianggap suku yang liar, primitif, nggak direken, suku yang biadab, jahiliyah itu bahasanya, jahiliyah itu biadab, suku yang, ya, barbar, pedalaman, kayak, ya pokoknya orang yang dusun lah, orang kampungan, dulunya sebelum Islam datang. Ya, itu kita diminta untuk mengenang. Mungkin ini juga teguran buat kita. Kalian dulu bukan apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Dulu nggak direken orang, nggak diperhitungkan. Nah, tapi sekarang, ya, Allah sedikit demi sedikit memberikan nikmat. Gagah, ya, tampil dengan kemewahan, tampil dengan keberadaan. Ingat itu, gitu. Maksudnya gitu. Wa antum qalil yastad'ifukul kufar. Kalian waktu itu sedikit dan dianggap bukan apa-apa oleh orang kafir. Fayaftinunakum, karena itu mereka memberikan fitnah seenaknya pada agamamu. Ya, dijadikan bulan-bulanan lah singkat. Dijadikan budak mereka itu, kaum budak yang tidak berarti. Jadi memang kalau menurut akal sehat nggak masuk gitu. Ya, orang kampung, orang pedalaman dalam tempo kurang dari 100 tahun sudah menguasai peradaban. 2 negara adik kuasa tunduk. Coba ya sekarang Indonesia, kita tunggu berapa puluh tahun bisa menguasai Rusia sama Amerika. Contohnya begitu. Anda bisa bayangin, kalau diukur dengan kita, orang Arab dulu ini, ya kita lebih mapan sekarang. Kita sekolah, ya, kita berpakaian bersih, sehat,
tampil dengan gagah. Coba lawan tuh dua negara adidaya. Bisa nggak ditundukkan? Alih-alih tunduk malah mundur gitu. Iya, sebenarnya dirusak oleh bangsa sendiri ya. Sampai sekarang rupiahnya stagnan. Nggak turun-turun. Naik turun berapa poin, naik lagi. Turun lagi, naik. Di situ-situ aja. Berkisar di antara 16 sekian. Tapi ingat kita waktu dipimpin oleh B.J. Habibie, sama udah sampai 16, di akhir pemerintahnya berapa? 7.500. Turun. Ya, artinya dibandingkan dengan dolar. Jadi kalau dolarnya kursnya turun berarti kita naik ya, daya beli. Tapi sekarang ini berapa poin dong, naik lagi, turun lagi, naik. Itu indikator kepercayaan dunia. Orang pernah tanya, apa sih yang menyebabkan bangsa Indonesia ini rupiahnya nggak berarti di mata dunia? Karena sektor barang dan jasa. Jasa kita ini nggak dianggap. Jasa kita ini dianggap tidak berkualitas. Barang kita diragukan. Barang-barang produk kita. Ini maka kita harus susul. Dikemas dengan cara yang baik. Gitu. Karena kita begitu. Jualan seenaknya, ya, nggak diperhitungkan yang, pokoknya persiapannya sangat minim lah. Nah ini kita harus belajar dari bangsa-bangsa maju. Jangan terus-terusan begini, karena nanti sumber daya akan semakin menipis, itu yang dikhawatirkan. Sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, terutama yang berasal dari fosil, ya, seperti minyak tanahnya udah nggak ada. Sudah menjadi barang mahal. Dulu kan dipikul orang, minyak. Sehingga kita tahu kalau karet nyemplung megar, melar, tapi jadi tepok. Gitu. Mungkin anak sekarang nggak tahu. Minyak tanah dikiranya mungkin kayak kacang tanah apa gimana. Nah itulah. Ya, jadi yang terjadi pada bangsa kita juga begitu. Kalian dulu bukan apa-apa. Tapi bukan kita tidak berhasil, kita juga sudah berhasil. Kita keluar dari penjajahan. Cuma ini kok ya nggak maju-maju. Gitu-gitu aja. Tidak signifikan. Contoh yang terdekat adalah KS lah. Kalau Anda pernah merasakan jayanya KS, waduh. Bukan luar biasa, tapi luar biasa. R. Ya kan? Kalau Anda tahu KS lah sejarahnya. Kalau udah tinggal puluhan tahun di sini, tahu lah. Tapi sekarang lihatlah. Seperti itu. Ya Allah, ya ada kemungkinan sih bisa, insya Allah bisa. Tapi kok makin lama makin menyedihkan sekali ya. Nah, kita kembali sini. Kemudian wayanaluna bil makruh. Dan mereka menimpakan sesuatu yang tidak kamu suka. Artinya kamu diperlakukan dengan tidak senonoh, dengan sewenang-wenang. Ya. Pokoknya nggak dianggap lah. Disiksa gitu ya. Seperti kita hari ini melihat bangsa-bangsa lain kerja di Indonesia. Anda lihat orang Indonesia ditampar, dijejek. Gimana tuh perasaan? Padahal kita sudah merdeka. Ya, seperti itulah contohnya. Dengan arogannya mereka ngatur kita. Padahal di negara kita, mending kalau kita di negara mereka. Nah itu. Perasaan kebangsaan Anda itu gimana itu? Terinjak-injak nggak itu? Perasaan itu, kata orang Bojonegara itu. Wong rerai Arab salat bae sampai sejadai ditekuk. Udah ngegelar sholat, sejadah mau sholat. Begitu ada bosnya yang bukan bangsa kita, dilipet lagi. Dia udah lewat baru gelar, ya Allah. Dia pikir-pikir ini kok di negara saya, kok bisa begini? Kita tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Ya, Anda lihat Arab sekarang. Orang-orang Barat itu jadi kuli. Yang jadi bos sama dia nunjuk-nunjuk. Ya Arab sana. Yang jadi bos orang Arab. Pekerjanya orang bule.
Tapi kalau kita terbalik, ya kan? Padahal di negeri kita, kalau kita di negeri mereka sih, ya wajar lah. Kita pendatang, ini di negeri kita. Ini sebenarnya menyayat sekali pemandangan seperti ini. Kita kembali sini. Wa ya fi fa'anfusi wa aradikum. Dalam dirimu mereka mengenakan sesuatu yang tidak nyaman pada dirimu dan kehormatanmu. Ya. Sehingga itu ada kata-kata makan gaji buta, dasar melarat, nggak tahu diri. Itu sangat menyakitkan mendengar itu. Itulah kenapa saya sarankan di berbagai tempat orang Islam itu harus berkuasa, harus kaya. Kuasa dan kaya hanya dilarang dalam dua hal. Satu, yang menyebabkan turunnya iman. Yang kedua, menurunkan nilai-nilai jihad. Jihad itu semangat untuk berislam. Menurun. Ya, karena dunia, berarti dunia itu haram. Itu saya pernah ceramahkan di depan seorang dokter. Dokter itu mengatakan, dunia itu hina. Jangan terlena oleh dunia. Dia ceramah duluan. Saya ceramah berikutnya. Saya bilang, dunia itu sangat menolong ibadah. Anda mau haji. Berapa banyak orang Islam nggak bisa haji? Apa kendalanya? Dunia. Jadi kemana? Dunia itu alat. Nggak bisa kita anu. Sama dengan pisau. Anda kalau ditanya, pisau itu jelek apa baik? Baik apa buruk? Pisau itu. Nah itu posisi dunia. Kan Anda kan menjawab, ya tergantung siapa pemakainya, ya kan? Sekarang kalau anak Anda kecil bawa-bawa pisau, Anda cenderung ngambil apa biarin? Ambil. Tapi kalau dipegang oleh bapak, oleh pegawai kita, ya itu betul itu mah. Masa mau nyangkul, cangkulnya nggak ada. Tapi kalau cangkul dipegang oleh anak Anda yang masih kecil, jangan takut kepacul kakinya. Itu dunia itu begitu. Tergantung di tangan siapa. Ya, dunia itu di jalan. Karena orang Islam banyak, bukan sedikit, yang mengatasnamakan manhaj salafus saleh, anti politik, anti kekuasaan, anti uang. Akhirnya dia terpuruk. Tapi nyatanya yang dikejar uang. Jadilah tipe kita yang menjual belikan agama. Mau ceramah nego dulu, berapa Anda berani bayar? Itu kan memalukan. Ya kan? Memalukan itu kan? Tapi itulah yang terjadi. Nah ini kita kembali ke sini. Jadi ingatlah masa lalumu saat kamu tidak diperhitungkan oleh manusia. Kamu diganggu keamanan hidupmu. Singkatnya gitu. Kalau ini keamanan di jalan, dirampok, dibegal. Ya kan? Nah seperti kita ini sekarang. Kalau kita nggak turun tangan, keamanan ini akan terganggu kita ini. Di jalan ini. Pernah terjadi di metro, perampasan mobil. Yang masih daerah sepi tuh. Kan ada tuh yang ke Hermina tuh ya. Terusan ke Bonakarta. Nah, di situ dirampas. Ini kita harus bertindak. Kalau kita tidak bisa sih mengandalkan semuanya pada polisi karena jumlah polisi kan tidak memadai. Ya, secara ini dengan rakyat harusnya polisi jumlahnya lebih banyak dari stok sekarang gitu ya. Nah, maka kita bantu juga mengamankan. Jadi kalau ada yang rawan kita tegur, terutama ini balap liar. Kadang-kadang mereka kalau lagi kumat kalah. Nah itulah dia mencari cara-cara yang tidak rasional. Kita kembali ke sini. Razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi rizki kepadamu dengan yang baik-baik. Wa at'amakum ghanimatikum. Dengan cara apa Allah memberi rizki? Waktu itu dengan ghanimah. Halalan thayyibah. Dianggap halal dan thayyib. Semua itu Allah berikan la'allakum tashkurun. Agar tercipta kondisi kalian tuh bersyukur, agar kalian bersyukur.
Likai la tashkuruhu ala ma razaqakum wa an'ama bi 'alaikum min dzalika wa ghairi min ni'amihi indikum. Dari nikmat yang ada padanya. Jadi kita, saudara sekalian, kalau terlibat dalam politik demi negara itu tidak dianggap negatif. Contohnya teguran teman kita ya, Ustadz Hafidin terhadap pejabat nih sekarang, pejabat gubernur ya. Pejabat gubernur saat ada dengar pendapat dengan masyarakat. Ditanya tentang pagar laut, saya nggak tahu. Kok bisa Anda menjadi gubernur nggak tahu? Ini model gubernur begini, dia ngomong. Ya kan? Langsung disorot media. Tapi karena beliau bersih hatinya, nggak ada niat apa-apa, nggak ada motivasi sesuatu di balik itu, bukan dibayar maksudnya. Untuk ngomong begitu bukan dibayar, tapi memang terbit dari nuraninya. Nuraninya terganggu, saudara. Karena teman-teman kita yang ada di Sandi Mauk itu, mata pencariannya hilang. Yang biasanya nelayan itu dipagerin, lah bagaimana dia? Pagernya nggak tanggung-tanggung 30 km. Kalau kita kan pagar paling 5 meter. Kan bisa dari sini. Ini pagarnya sampai jauh. Ya Allah, di negara sendiri. Terbayang oleh saudara. Wong ini aja laut ya. Anda lihat tuh di pantai. Di pantai. Ini hotel dengan fasilitasnya. Kemudian ini bukan hotel. Kita kan biasanya kalau ke pantai, ya, touring ke pantai, kita pilih yang murah kan, yang murah. Nah, kalau kita ingin ke sono nih, yang hotel bagus-bagus, tapi pantainya itu boleh. Jadi walaupun kita keluar masuk dari sini, tapi kita ke sono boleh. Itu artinya pantai itu milik negara. Jadi siapapun boleh, yang penting jangan masuk lewat sini. Lewat sini asal ke pantai, karena pantai itu sudah di luar wilayah mereka. Coba Anda kalau nggak percaya, pantai sini bagus. Asal Anda jangan masuk sini, masuk lewat sini, ke sini boleh. Kalau udah di airnya, karena air itu milik negara. Bukan milik siapa-siapa. Nah ini kok aneh dipagerin. Jadi nelayan tuh susah mau cari ininya. Saking berkuasa. Di negara sendiri bisa. Ya Allah, sampai begitu. Inilah ya, jadi hal-hal yang aneh sekali. Qala Ibnu Katsir, itu tadi Ibnu Jarir ya, sekarang Ibnu Katsir. Yunabbiu ta'ala ibadal mu'minin ala ni'ami alaihim wa ihsani ilaihim. Allah mengingatkan kita, mengingatkan hamba-hamba Allah yang mukmin terhadap nikmat yang sudah diberikan pada mereka. Haitsu kanu qalilin. Dulunya mereka sedikit, wa aktsarakum, dan menjadi banyak. Sekarang Islam menjadi agama ketiga terbesar di dunia. Dulu mah bawah sekali dulu. Sekarang menjadi ketiga, naik terus. Ya, jadi sudah kedua ya? Ya itu. Yang pertama masih Nasrani ya, tapi Nasrani itu gabungan. Nasrani itu kan sektenya banyak, Anda nggak tahu sih. Jadi kalau tahu, Anda akan merasakan berislam itu nikmat sekali. Orang Nasrani itu sektenya banyak. Salah satu kekurangan mereka itu adalah mereka tidak bisa ibadah di setiap tempat. Contoh, ya, Pak Hilman dengan pendapat Pak Hilman di jalan ketemu masjid, nggak mungkin dilarang kan? Di Islam kan nggak ada kan? Apa pahamnya? Nggak mungkin sih DKM nanya. Pahamnya apa? Kalau subuh kunut nggak? Oh nggak kunut. Oh maaf di sini kunut nggak boleh. Nggak mungkin. Islam kan nggak ada begitu kan? Jadi ini Allah mengingatkan kita, dulu kamu tidak direken orang dusun, primitif, tidak beradab, tapi sekarang menjadi perhitungan. Ya, terutama kawasan Timur Tengah ini dianggap kawasan yang paling rawan, harus aman, tapi paling mudah dikibulin ya.
digontok-gontok, diadu-adu aja kita. Sebenarnya kita adalah agama pemeluk yang paling sebenarnya paling keren sebenarnya kalau kita bersatu. Tapi kebersatuan kita tidak dikehendaki oleh banyak pihak. Banyak pihak itu diantaranya kita sendiri. Kalau bukan muridnya, kalau bukan satu guru, perangat-perangut. Itu kan berarti nggak mau bersatu. Welcome lah. Gitu. Salam. Apa kabar? Harus begitu. Gitu. Itu niat tidak bersatu. Itu. Bahkan saya dapat bocoran juga. Mentang-mentang diajak ngaji nggak mau, diucapkan salam nggak jawab katanya. Ya Allah, sampai segitunya. Kalau ajaran subuh pagi di Pangurawi ini kan Masjid Pangurawi, siapapun keluarnya salam asal jangan dari kaset, harus dijawab. Assalamualaikum. Orang bukan? Iya orang. Waalaikumsalam. Kalau keluar dari burung beo, jangan dijawab. Ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kalau dari orang, Anda nggak perlu tanya kafir, muslim, ahlul bidah, suka bid'ah nggak perlu tanya. Asal dia mengucapkan assalamualaikum, kita harus jawab. Sebab dalam Al-Quran itu bentuknya majhul. Wa idza huyyitum, kalau kamu disampaikan salam, jawab. Perintah Allah itu. Tapi kenapa kok kita mentakwilkan? Diplengsongin maknanya. Sebenarnya kita sudah menginjak firman Allah ini sebenarnya. Melanggar. Tuh, kita harus begitu. Karena dia sudah memberikan salam damai. 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 Gitu artinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mengutamakan perdamaian. Terlepas dia kenal kita apa enggak, nurut kita apa enggak, itu sebodoh. Damai. Minat taibat waskarna. Di sini katanya ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud oleh ayat ini yang disinggung. Ini apakah orang Arab zaman dulu? Ya kan? Sehingga kalau ini dimaksudkan orang Arab zaman dulu berarti sudah selesai. Jadi kita kan bukan orang Arab. Tapi menurut ini Ibnu Asyur ini berlaku juga buat kita. Jadi artinya kalau Islam tidak sampai pada Anda, kalau kita tidak muslim nih, mungkin Anda menjadi orang dusun, kampungan, primitif. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya, banyak orang yang nggak ngaji juga penyakit hatinya banyak. Kalau kita sih alhamdulillah ya sudah longgar lah. Ya mudah-mudahan begitu semua ya. Kita Anda menganggap saya teman, saya juga harus menganggap Anda sebagai teman. Kita tidak mungkin sama. Kalau sama ya nanti keliru. Istrinya sama, rumahnya sama, ya nggak bisa sama lah. Seleranya beda-beda. Tapi perbedaan selera ini tidak boleh mengakibatkan kita pecah. Inilah yang terinspirasi oleh orang tua kita dengan mencantumkan Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbineka, tapi tetap ika, tetap satu. Tuh itu supaya kita tetap bersatu di bawah naungan negara kesatuan. Kan kita satu kesatuan, bukan negara serikat. Itu sudah terinspirasi. Nah, kita malah membunuh diri kita sendiri. Wong itu produk kita ingkari. NKRI itu dicetuskan oleh M. Nasir, Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu muslim. Bapak kita. Pernah menjadi Perdana Menteri. Ya kan? Walaupun beliau tegak di atas Islam, itu M. Nasir itu satu-satunya orang yang diperhitungkan dunia. Waktu beliau masih menjabat ya. Jadi kalau ada orang syekh-syekh ke Indonesia, pasti dia menyempatkan diri ketemu M. Nasir. Nah, kita bisa lihat tuh tulisan-tulisan beliau di Kapita Selecta. Kita kembali ke sini. Jadi menurut Ibnu Asyur, ayat ini juga konteksnya masih berlaku buat kita. Karena kita tahu ya,
Quran itu mukjizat sepanjang masa. Berlaku untuk dulu, juga berlaku untuk sekarang. Kalau kita ingat Indonesia ini dari satu sisi ya, makin baik, makin baik. Tapi nggak kayak musuhnya itu lari kenceng. Kita ini lamban. Kita memang sudah berubah, ya. Tapi perubahannya nggak sebanding dengan perubahan yang dipunyai orang kafir, musuh-musuh kita, atau orang yang berbeda dengan kita, bangsa-bangsa lain. Dia lompat, kita merangkak. Anda lihat hidup di Thailand. Thailand, kenapa saya sering ungkapkan Thailand? Thailand tuh nggak beda dengan Mekah ya. Mungkin negara yang tidak pernah dijajah itu Thailand. Thailand itu dalam sejarah adalah negara yang belum pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu kehidupannya di toko-toko itu banyak orang tua. Jadi orang tua itu diberdayakan. Kalau Indonesia kan orang tua dikandangin. Ya kan? Kalaupun nanti ada di jalanan, dia ngemis. Orang-orang tua. Nasib orang tua menyedihkan di Indonesia ini. Kalau nggak punya modal. Anaknya pada pergi. Tidak mau lagi bareng sama dia. Nah, dia sendiri berdua aja sampai kematian tiba. Tapi kalau di Thailand diberdayakan. Di toko-toko itu yang jaga orang tua. Yang ya nggak semua ya. Kalau kita masuk toko, yang akan berhadapan dengan kita pertama ada orang tua. Ada apa Pak? Bisa kami bantu? Nanti kalau masalah-masalah yang detail kan dia nggak tahu. Dia panggil staf yang di belakang. Baru anak muda. Kalau kita terbalik yang muda-muda. Di berbagai lini Anda lihat muda-muda. Pelayanan pajak muda. STNK muda. Semuanya muda-muda. Karena kita banyak orang anak muda daripada orang tua. Kenapa kok orang tua sedikit? Belum tua udah meninggalkan kita. Tuh, itu sebabnya. Jika di sini sebutkan, falamma zaghal muslimun wa tafarraqu akhadha amrahum yaqif. Nah, ini kata di sini jelaskan. Ketika umat Islam menyimpang dan mereka terpecah belah, maka urusan mereka diambil orang lain. Jadi kakak beradik berantem, maling masuk nggak tahu, singkatnya gitu. Sampai akhirnya colong. Pada binatang juga begitu, mereka tunggu berantem, yang satu udah diterkam, anaknya udah mati oleh singa itu. Dia tunggu berantem aja. Begitu dia pulang, anak-anaknya udah nggak ada. Nah, kita juga begitu sama. Tungkul berantem, nggak bersatu, seperti sekarang. Presiden sekarang tegas sekali, tapi nggak tahu apa ya bisa wujud apa enggak. Saya berkomitmen. Yang ingin menyimpang, jangan ada di kabinet. Waduh, keren amat tuh. Tapi ini menggentarkan apa ya bisa. Gitu. Karena masalahnya kekuatan kita ini bukan di tangan presiden secara tapi di tangan-tangan orang kaya itu loh. Ketika dia sungguh-sungguh ingin membangun Indonesia secara benar, saya sedih juga. Aduh, kekuatannya apa ya cukup ya. Kayaknya nggak ada sambutan gitu. Takutnya doang, takutnya menteri-menteri males udah nggak ada insentif, rapat nggak boleh banyak, SPD itu dikurangin. Siapa yang betah itu kan? Kalau begitu mundur lah, takutnya begitu doang, mundur secara serentak. Nah kalau presiden nggak ada pembantunya kan ompong. Takutnya begitu doang, khawatirnya. Karena nasionalisme ini dari orang-orang Indonesia ini kurang, luntur. Kita kembali ke sini. Wahya a'dhamu tafarruq waqa fid daulati islamiyah. Ini termasuk a'dhamu tafarruq. Nah, yang terjadi pada umat Islam ini saling merebut kekuasaan, ya, saling merebut kapling. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Waqad nabahamallahu biqauli la'allakum tashkurun. Kita diminta untuk bersyukur, ya. Falamma a'tau haqqa syakra dama amrahum fitasaud. Kalau kita bersyukur, pasti kita tidak akan pecah. Karena kita tahu Allah menyuruh kita bersatu.
Wahina nasauhu, dan ketika orang Islam lupa, akhadha amrahum, maka urusan mereka akan diambil orang lain. Bukan kita lagi yang ngurus. Fitaraju' walillahi akibatul umur. Semua akibat ada di tangan Allah. Waqad jamal baqa baina qaulain faqala fal ayat mansabatun ila sahabat bil qasil awal. Kata Imam Baqai, ya, ada dua pendapat nih. Apakah ini masih berlaku buat kita? Apakah ini ditujukan pada kita atau tujuan orang dulu? Kata Imam Baqai, dua-duanya dapat. Ayat ini memang turun untuk sahabat. Tapi Quran itu kan mukjizat sepanjang masa. Ini juga berlaku buat kita. Paling tidak memberikan pembelajaran. Ingatlah kisah orang tuamu dulu. Ya, seperti itu. Sekarang mereka sudah bagus, tapi jangan sampai lalai untuk tetap ingat masa lalu. Nah, kita jangan sampai mengotori sejarah emas yang pernah digoreskan oleh orang tua kita. Wa fi hadhil ayat yaqulu Muhammad Rashid Ridha mengatakan tadzkirul mu'minin bimadihim. Kata Muhammad Rashid Ridha, ayat ini mengingatkan mukmin terhadap orang tuanya dulu, jasa-jasa orang tua, jasa-jasa pahlawan kita membangun Indonesia ini untuk apa? Masa sekarang yang menjajah bangsa sendiri, dulu capek-capek mengusir penjajah, darah dan air mata, ya. Mereka belum menikmati, kita sudah isi dengan gontok-gontokan. Wa makana fi dha'fi ummatihim, dan lemahnya umat, wastid'afi syu'ub lahum wa khawfihim fin takhafin nas yahum liya'lamu ma afadahumul Islam min izza wa quwwa wa min'ah. Jadi mengingatkan masa lalu Islam itu izzah, Islam itu kuat, Islam itu min'ah. Min'ah itu punya pertahanan yang cukup. Ditakuti. Kalau sekarang kan nggak ditakuti. Ya, jadi berwibawa gitu. Wa qala aidan wa minal ibra fil ayat ana hujajun tarikhiyah. Ini adalah hujah tarikh. Jadi sejarah. Jadi untuk apa sejarah? Seperti diingatkan oleh salah satu pejabat mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat sejarah. Ya, sejarah. Kalau kepala sekolah dari sekolah yang saya ajar, kata dia, zaman boleh berubah, tapi sejarah tidak bisa berubah. Zaman boleh berubah, tapi sejarah tidak boleh berubah. Karena sejarah sudah dijalankan oleh kita. Wasiyada wa sultan fiha qablal akhirah. Jadi kita harus menguasai dunia sebelum akhirat. Ya, inilah ajaran Islam. Jadi Islam itu tidak menafikan dunia, suruh dipegang. Cuma itu tadi. Dalam bahasa singkat, dunia harus di tangan, jangan di hati. Ingat tuh, karena kita menganggap dunia itu sesuatu yang najis, jadilah orang Islam pada melarat, sengsara. Ketika dia kaya, lupa jadinya. Waduh, lah ya ini. Harusnya di tangan, jangan di hati, itu yang benar. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Wa anna ahla qad hajaru kitabahu, dan karena ahli-ahli Islam sudah menghijrahi kitabnya. Ya, ini saudara bisa periksa, sedikit sekali pengajian yang mengajarkan tafsir. Sedikit sekali. Kenapa sih? Karena tafsir itu membangun, ya, membina pemikiran kita, merekonstruksi, meluruskan Quran ini. Karena Quran kan mukjizat. Hadis, walaupun itu berasal dari Nabi, para ulama sepakat tidak mengatakan sebagai mukjizat. Hadis itu bukan nggak bagus, karena itu produk dari Nabi, tapi tidak dianggap mukjizat. Quran yang dianggap mukjizat. Nah, pengajian Quran seperti ini ya bukan membanggakan saya, ya, bukan membanggakan kajian kita, bukan. Anda
sulit mendapatkannya. Ada satu dua, jarang termasuk. Pasti yang mengampu itu orang-orang yang sadar. Saya lihat begitu. Di sana ada pengajian Quran, tafsir, itu berarti orang-orang yang ngerti. Tapi orang-orang yang awam itu nggak mau minta tafsir, nggak mau. Kita kembali sini. Hatta za'amu annahu huwa sababu jahlihim wa dha'fihim wa zawali mulkihim alladzi kana uqubatan minallah. Sehingga mereka mengira ketidakberdayaan mereka, ketidakkuasaan mereka itu hukuman dari Allah. Bukan melihat itu akibat dari mereka. Ini sudah takdir katanya. Dunia sudah tua, udah mau kiamat, pantesan orang Islam nggak berkuasa. Jadi mereka yang salah menyalahkan Allah. Seperti baru-baru ini ada lagi suara-suara dari siapa itu di internet. Sebentar lagi Imam Mahdi akan lahir. Siapa itu? Nggak tahu dah saya nggak. Bentar, ingat tanggalnya gitu kan. Kalau saya ngomong sih masih jauh, yang akan dekat ini kematian Anda gitu. Karena kematian kan susah diduga kan. Yang dipikir yang kiamat besar, yang kiamat kecil udah di depan. Yang ngomong sudah beruban. Tuh. Kan dekat ini kan tanda kiamat kecil. Nah, itulah. Kata di sini malah akan ditutup ya lembaran ini dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih. Halaman ini ditutup tafsir ini oleh pengarang melihat kondisi hari ini, kenapa kok orang Islam nggak maju-maju? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tadi. Kita ganti dengan hadis. Jadi maksudnya begini, Anda akan lihat mukjizat yang ada pada tafsir itu membuat darah kita naik turun, tekanan darah. Ya. Mungkin kesindir, mukanya jadi merah gitu. Waduh, kok begitu apa? Itulah mukjizatnya begitu. Jadi kita akan semangat, menggugah semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang tajafi fi sujud. Tentang sujud. Tajafi ini harus jauh, jadi jangan rapet, jangan mingkup. Sujud itu jangan mingkup. Tapi kalau kita terdesak sih nggak bisa ngomong apa-apa ya, tempatnya sesek. Nah, di sini dianjurkan begitu. Idza sajata fada' kaffaika. Apabila Anda sujud, letakkan kedua telapak tangan Anda, warfa' mirfaqaika. Angkat kedua sikutmu. Jadi tangan letakkan, angkat. Jangan mingkup. Kalau ini ditempelin ke bumi, kan mingkup nama itu. Nah, ini dianggapnya seperti binatang anjing. Ya kan? Letakkan tanganmu. Tangan letakkan. Angkat. Jangan ditempelin begini. Letakkan tanganmu. Angkat. Sebab ini, tapi nanti bobot tubuh ini ada di dahi. Bobot tubuh jangan ditahan oleh tangan. Ya kan kita nempelin tangan nih, dahi nih, jangan di apa ya namanya? Dibantu dengan tangan. Bobot tubuh kita ini harus ditumpahkan ke dahi. Kan kita bisa nih ngerenggangin begini nih. Ya kan? Dia ditekan begini nih. Bisa kan? Tapi oleh aturan ini bobot tubuh harus ditumpahkan di sini. Tuh, begitu ya. Jadi bukan ditahan oleh tangan. Tapi sebaliknya, tangannya jangan mingkup. Gitu. Jadi yang wajar lah gitu. Hadis ini sahih dari Abi Ishaq, wasafalan Bara bin Azib, wafadan Bara bin Azib, seorang sahabat, memberi cara, ya, memberitahu cara sujud. Lalu ia meletakkan kedua tangannya, wa'tamada ala rukbatai, dan dia mengangkat kedua dengkulnya. Jadi bobot tubuh ditumpahkan di dengkul, bukan di tangan. Ya, dengkul katanya.
Wa warafa ajizatihi, serta mengangkat bokongnya. Jadi dengkulnya ini teteg, ya. Kemudian diangkat bokongnya. Ini membutuhkan ruang yang cukup. Ini maksudnya lah. Ini bokong ini harus lurus gitu. Nah ini bokong harus lurus, ruangannya harus cukup. Cukup. Kalau ruangannya tidak cukup pasti tuh miring ke sini. Ini dimintanya begini tuh. Ini diangkat, ya, bobot tubuh ditumpahkan di sini, di apa, di dengkul. Tapi ininya tidak boleh begini. Kalau begini kan bobot tubuh nggak di sini, tapi di sini kaki. Nah, diangkat. Nah, bobot tubuh di sini. Nanti kan dijelaskan ada 7 anggota tuh, ya, 7 dari anggota tubuh kita yang harus nempel di tanah. Tidak boleh nganggang itu. Kan kita kalau demi, contohnya di sini bisulen, pasti kan kita anggangin itu. Ya kan? Itu harus nempel. Hakadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasud. Begitulah Rasulullah sujud katanya. Ini digambarkan oleh Bara bin Azib. Kemudian dalam hadis berikutnya, hadis ini Hasan, wa rawa Ibnu Khuzaimah fi sahih wa tamada, disebut oleh Ibnu Khuzaimah, Ahmad, Baihaqi, hadzal wajhu wa zada Ahmad wal Baihaqi wa khawwa. Lan dia khawwa. Khawwa itu apa? Fa basata yadaihi. Dia merenggangkan kedua tangannya. Jadi tangan itu nggak boleh rapat begini. Ya, nggak boleh. Dia harus renggang. Tangannya ini nggak boleh rapat begini kayak anak-anak tuh lah. Anak-anak kan suka begitu. Dirapet ini main jadi satu. Bukan, ini harus renggang. Harus renggang. Tangan kanan dengan tangan kiri harus terpisah, nggak boleh didempet. Ya, jadi gerak sholat ini termasuk gerak yang paling banyak aturannya. Jadi sepersis mungkin, tapi dulu disampaikan lewat penglihatan dan kebanyakan lewat pendengaran. Saya dengar, saya lihat. Nah, saya lihat nyampe ke kitanya bukan lihat, tulisan. Kan susah nih, ya kan? Kalau Pak Hilman nanya saya, contohnya seperti apa sih Pak? Lah kita menggambarkan, oh warnanya begini, bentuk kan susah, bagaimana ngebayangin? Nah, tapi kalau dilihatin bendanya, nih loh. Gitu. Nah ini kita nggak dilihatin. Artinya dulu rekaman visual kan belum ada, ya kan? Contoh Pak Hilman suruh menceritakan tanaman lah, tanaman yang ada di daerah Pak Hilman, di sini nggak ada. Gambarkan pada saya, tapi nggak pakai gambar, pakai ngomong. Kan susah. Pasti kita nyurang-nyurang. Ya kan? Contohnya buah ciplukan. Buah ciplukan. Gimana Anda menggambarkan? Pak, buah ciplukan kayak apa sih? Bendol. Kan susah itu. Kalau nggak sama, begitulah hadis sampai kepada kita. Pakai kata-kata. Jadi makanya penafsiran bisa beda-beda. Oh, nggak begitu. Itu gara-gara tidak ada gambar. Terus di masa-masa awal orang Islam menolak gambar. Ya, seorang penulis kamus yang namanya Barmawi itu menulis kamus namanya Barmawi, tulisan orang Singapura. Dia nekat naruh di kamusnya gambar, karena dia bilang untuk menyampaikan sesuatu benda itu susah sekali kalau nggak pakai gambar. Ya, contohnya kacang tanah. Tanaman kacang tanah itu seperti apa ya? Coba uraikan dalam bentuk ucapan, kan susah. Tapi kalau pakai gambar, ini loh gitu. Ya, itu. Ada lagi contohnya tanaman atau binatang yang namanya endemik ya, hanya di daerah tertentu.
di sini nggak ada, kan susah digabari. Ya, kalau dengan kata-kata, begitulah ajaran Islam disampaikan kepada kita dalam bentuk kata-kata, padahal ini gambar, gitu loh. Cara sujud tuh begini, bagaimana sih caranya? Kamu letakkan tanganmu, direnggangin, di sini kan begitu. Wa syarikun huwa Ibnu Abdullah An-Nakhai Sayyul Hifdi. Nah, kata dia, syarik adalah Abdullah An-Nakhai yang buruk hafalannya. Ya, di sini sampai dicatat begitu. Dan yang ngarang ini adalah orang Hindu yang masuk Islam ini, pengarang kitab ini. Setelah dia masuk Islam, dia sempat kuliah di Arab Saudi dan mendapat gelar doktor di bidang hadis. Nah, inilah karangan buku. Ya, jadi siapapun yang sungguh-sungguh tidak pandang dari mana, orang Islam tidak kenal kasta, tidak kenal keturunan. Gak harus semuanya Habib yang menceritakan hadis ini. Ya, maka Habib-Habib tertentu mengecewakan, malah menyimpang. Bukannya menguatkan warisan leluhurnya, artinya kuat dalam hadis, ini malah menyimpang buat hadis-hadis baru. Yang anulah kontroversi lah. Kemudian walakinnahu tubi'a fi ba'di sifati sujud. Tetapi karangan-karangan beliau, berita-berita beliau tentang sujud ini patut didengarkan. Karena waktu dia menulis tentang sujud, ingatannya masih kuat. Ya. Jadi ada perawi hadis dalam hidupnya kan pernah muda, ya. Saat muda dia ceritain hadis. Kuat memang. Muridnya banyak, tapi di masa tuanya ngelantur. Ada yang begitu. Maka dicatat masa tuanya tidak bisa diandelin. Jadi ketika dia menyampaikan hadis ini, nyampainya masih muda apa udah tua? Kan susah itu, waktu itu juga belum terlalu ini kan. Orang terlalu teliti tentang tanggal. Belum terlalu teliti waktu itu tanggalan itu. Ini ceritanya itu waktu muda apa udah tua? Contohnya begitu. Seperti itu yang saya sampaikan, Nabi itu sujud tangannya dulu. Menurut pengarang ini, itu dilakukan Nabi setelah usianya bertambah. Tapi waktu lagi bertenaga, beliau pakai dengkul. Katanya. Makanya dua-duanya ada riwayatnya. Katanya gitu. Nah, berarti kita mengambil jalan tengah. Sekarepmu. Ya kan? Gara-gara dengkul dulu, tangan dulu, lah, orang salat beribut terus. Orang kisruh terus. Jadi akhirnya milih nggak sholat, nggak dengkul, nggak tangan. Sama dengan tarawih nanti nih, 8-20, 8-20. Orang beragama ribut terus. Jangan sampai jadi orang yang nggak 8, nggak 20, itu buruk. Itu. Jadi kalau kita 8, dia 20, kita masih hargai. Bagus itu. Bagus, buktinya kan orang-orang kita juga sama. 8 setelah Isya. Nanti malam dia bangun lagi, nambah lagi. Ujung-ujungnya lebih dari 20 itu. Ya kan? Jadi menurut Syekh Utsaimin, sebenarnya sholat malam di bulan Ramadan itu tidak ada bilangan tuh yang benaran tuh. Sakarepmu. Ada witirnya. Kalau kita nggak witir nggak masalah. Ya bisa. Sakarepmu. Contohnya kita mau 20. Wah capek lah. Udah. Ulang. Jadi nggak usah maido kalau kita berada di masjid yang 20. Yang sudah 8 kita berhenti. Kenapa? Capek saya. Ya emang sudah kok. Ya kan? Coba Anda harus diplomatis. Itu kan. Karena menurut saya yang benar itu 8. Nah, itu namanya membuat provokasi. Anda 8, ada 20 biasa. Anda 8, ya sudah 8 berhenti kenapa? Kan tidak terpecah jadi. Ya cuma kata orang nanti nggak dapat itu. Barang siapa yang bersama imam itu kan. Ka'an nama ahyal laila kullah. Setara dengan menghidupkan malam katanya. Kalau imam sampai pulang bareng gitu kan. Yaitu hadis buat kita semua. Di pihak imam harus ngerti
cepet pulang gitu kan. Dia nggak pulang-pulang kan nunggu imam supaya dapat ganjaran menghidupkan malam. Imamnya nggak pulang-pulang, makan martabak, makan apa. Dia mau kerja, waduh, malam ini saya tekor ini. Harus ngerti, pulang tepat. Pulang dulu lah. Ya pulang, balik lagi. Gitu kan. Harus ngerti. Begitu juga khotib Jumat. Bagusnya telat. Khotib Jumat itu. Sebab begitu khotib masuk, malaikat tutup buku. Kan sayang tuh yang datang belakangan. Khotibnya udah di depan dulu, dia baru datang. Berarti malaikat sudah tutup buku. Ya ini masalah gaib nggak kelihatan. Tapi ya itu orang Islam tuh bandel. Ketika saya jadi khotib sengaja mau begitu, tetap ditanya-tanya. Pak Ustadz di mana? Buku saya nunggu di depan. Mau belakangan. Kira-kira tinggal 1 menit lah. Mau adzan saya baru masuk. Udah kelewatan kalau belum datang-datang juga kan? Kalau memang Pak Ustadz ada, masuk. Iya saya sudah di dalam masjid. Kalau betul-betul sudah di masjid, ada di saf awal. Ya Allah, sampai segitunya. Jadi susah saya mau nyunahnya itu. Saya pernah dapati Ustadz Bahri. Saya keliru masjid. Namanya sama, tapi bloknya beda. Loh, kok ada beliau? Lihat lagi. Jatuh. Oh, saya bukan di blok sini. Namanya sama masjid. Maka masjid itu namanya jangan sama, menyulitkan khotib. Saya di blok sana. Tuh, saya pikir, kenapa ya Ustadz Bahri kok berteduh di bawah pohon? Gitu kan. Orang-orang kan dilihat oleh orang kan aneh kan. Masa khotib nggak menjadi contoh? Gitu kan. Padahal dia nyunah. Gitu kan. Orang yang ngerti nggak ada ilmunya mendikit. Buruk sangka pasti. Orang-orang muda masuk dia di luar. Nunggu aja. Wah ini dia mau nyunah itu kan. Tapi kalau orang yang nggak tahu, ya Allah, orang biasa aja udah di masjid masih di luar. Nggak tahu. Nah itulah hadirin. Jadi memang kajian kita ini memang disuasanakan jenaka ya. Jadi jangan sampai stres. Sebab Anda nggak ngaji itu sudah stres. Saya bikin stres lagi tambah stres. Supaya kita lega. Ya. Ini kan urusan gaib ya. Urusan gaib loh ya. Bukan urusan wajib nggak wajib. Jangan mengatakan bahwa khotib sudah ada, kita berarti sholatnya tidak sah. Bukan. Sayang tidak tercatat gitu. Sebab itu ada hadis itu. Jadi malaikat-malaikat menunggu di pintu-pintu masjid dan akan tutup buku begitu khotib masuk. Itu yang krusialnya ini. Makanya kan ada hadis-hadis yang meminta kita duluan kan. Barang siapa yang datang di waktu awal, dia setara dengan kurban onta. Di waktu kedua sapi, sampai ke telur. Yang kali 5 menit berarti korbannya telur. Nah inilah, ya saudara yang sudah tahu berusahalah datang lebih awal. Khusus untuk khotib diminta lambat. Apalagi yang dekat. Tapi khotib kalau ngelambatin diri dalam perjalanan susah juga Pak Syafi'i. Karena cuaca susah dibaca. Kita lambatin, nggak tahunya hujan deras. Waduh, nggak bawa jas hujan lagi. Saya pernah mimpin sholat dalam keadaan air netes. Ya gimana lagi, nggak ada salin. Berangkat cerah, di jalanan hujan. Ya Allah. Nah inilah susah diterka. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah. Kajian kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa, semoga masa depan anak-anak kita cerah, diberkahi oleh Allah, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.